Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dirahmati Allah, teteh semua yang hadir, apa kabar? Alhamdulillah. Saat ini kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi Bunda Ramadan itu? Sekitar 28 atau 29 hari lagi ya, Masya Allah. Coba Ahilman mau tanya, kalau seandainya besok kita bertemu dengan Ramadan, berarti Ramadan tahun ini teh Ramadan yang keberapa kali dalam hidup kita? Hah? Coba direnungi. Bunda, kalau besok Bunda ketemu Ramadan, kira-kira Ramadan yang keberapa kali yang sudah Bunda temui ini tuh? Tergantung usianya. Betul nggak? Kalau ada di antara Bunda yang hari ini usianya sudah 60 tahun, mohon maaf, kalau kita mulai puasa Ramadan yang benar ya, di usia 15 tahun, berarti kita sudah bertemu Ramadan sebanyak 45 kali. Betul? Kalau ada di antara kita yang usianya 50 tahun, berarti kita sudah berjumpa Ramadan sebanyak 35 kali jika sesuai dengan hitungan mulai Ramadan yang benar gitu ya, mulai puasa yang benar. Begitupun seterusnya. Ada yang sudah 45 kali, ada yang sudah 35 kali, ada yang sudah 25 kali, ada yang sudah 15 kali. Pertanyaan Ahilman adalah, dari sekian bertemu dengan Ramadan, apakah Ramadan kita sudah memberikan dampak yang baik belum dalam kehidupan kita? Saya khawatir Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar, dan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan itu. Lewat aja gitu loh. Bahkan kata Nabi SAW, siapakah manusia yang paling rugi katanya? Manusia yang paling rugi adalah dia yang saat bertemu dengan Ramadan, tapi selesainya Ramadan, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti Ahilman, untuk bisa bertemu, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kita harus mempersiapkan perjumpaan itu agar nanti saat kita berjumpa, kita tidak kaget ketika berjumpanya. Agar kita punya kesempatan perencanaan terbaik saat bertemu dengan Ramadan itu, kita isi dengan Ramadan-Ramadan yang berkualitas, dengan kebaikan-kebaikan yang berkualitas. Oke? Ibaratnya beginilah, kenapa kita harus mempersiapkan pertemuan dengan Ramadan? Ramadan itu Bunda ibaratnya tamu yang istimewa. Apa? Tamu yang istimewa. Ahilman, apa istimewanya Ramadan? Masya Allah. Masya Allah. Idza ja'a Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan. Jadi kalau bahasa ibu-ibunya, ketika bulan Ramadan itu ada obral diskon besar-besaran dari pahala yang sedang Allah siapkan. Dibuka surga. Bahkan ada satu pintu surga yang hanya diperuntukkan untuk orang yang ahli puasa, dan khususnya ketika nanti bulan Ramadan, yakni Babur Rayyan, pintu surga namanya Ar-Rayyan. Belum lagi keistimewaan yang lain, misalnya ya, setiap pahala sunnah akan diberikan pahala wajib, setiap perkara wajib akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu luar biasa, begitu luar biasa. Makanya kita harus siap-siap untuk bertemu dengan tamu yang istimewa ini. Jangan sampai sia-siakan pertemuan-pertemuan, bahkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan itu.
Coba bunda sekarang, kalau bunda ada kabar sebentar lagi akan datang ke rumah kita tamu yang istimewa, apa yang akan kita lakukan? Oh, bebersih, ganti sofanya walaupun nyicil. Oh, kan bu ada tamu, masak yang paling enak, temboknya dicat lagi, betul apa enggak? Bunda punya anak perempuan, ada kabar mau datang calon besan. Luar biasa, disiapin semuanya. Mau datang calon besan nama calon mantu kita, disiapin. Bahkan kita nih akhwat millennials yang mau didatangin sama calon kita, masya Allah, ngadadak atau mandi 7 bunga teh. Wah, luar biasa merenan. Biar kita memaksimalkan penampilan kita. Mau ketemu tamu istimewa, yang kadang mohon maaf mungkin tak istimewa banget sebenarnya. Nah sekarang kita mau ketemu bulan yang istimewa, bahkan di dalamnya ada ampunannya, ada rahmatnya, ada itkum minanarnya, ada semua kebaikannya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kalau kita tidak persiapan, saya khawatir kita termasuk orang yang meremehkan kedatangan bulan yang mulia ini. Jadi kalau bunda ketika mau datang Ramadan cuman biasa aja gitu, biasa we, sarwa keneh, nggak ada bedanya. Saya khawatir bunda masuk golongan yang meremehkan kedatangan bulan yang mulia ini. Bahkan kata para ulama, jika kita meremehkan, mengecilkan datangnya bulan mulia, berarti sama dengan kita meninggalkan semua perintah yang ada di bulan mulia itu. Oleh karena itu, di antara persiapan, ya, dari sekian banyak persiapan yang perlu kita hadirkan untuk bertemu dengan Ramadan adalah istidadul qalbi, persiapan hati. Persiapan apa? Hati. Makanya tema kita kajian kali ini adalah menata hati sebelum bertemu dengan Ramadan. Ahilman, nah kudu hati heula nu pertama kali. Da karena indikator kita ada di hati. Muara semua urusan itu tergantung hati. Ya, indikator manusia tergantung hati. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang segumpal daging ini jika baik, baik seluruhnya. Jika buruk, buruk seluruhnya. Segumpal daging itu namanya adalah hati, kolbu. Kolbu. Yuk kita bahas. Ahilman, bagaimana caranya kita menata hati untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? 1. Bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Senang, gembira, lapang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya ada istilah tarhib Ramadan, ya kan? Tarhib itu perasaan lapang, perasaan senang, perasaan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun hidup kita sempit, walaupun hidup kita sulit, maka please untuk berjumpa dengan Ramadan, hadirkan kebahagiaan di hati kita. Hadirkan kesenangan, hadirkan kelapangan bahwa kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ustaz, apa yang bisa membuat kita senang dengan Ramadan? Karena saat Ramadan semua bertabur pahala kebaikannya bunda. Sayang kalau tidak. Jadi bahagianya bukan dari sisi dunia ya, tapi bahagia dari sisi akhirat, dari sisi pahala yang sedang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Senang, malah kemudian dia menghitung hari untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara bahagianya? Memperbanyak berdoa untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin bunda dari bulan Rajab sudah banyak doa ya. Doa yang para ulama seringkali ajarkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan.
Boleh ada doa yang lain yang boleh juga bunda bacakan. Allahumma salimni li Ramadana wasallim Ramadana li wasallimhu minni mutaqabbala. Ada. Allahumma salimni li Ramadana, ya Allah selamatkan aku untuk bisa sampai menuju bulan suci Ramadan. Ya Allah, jadikan Ramadan sebagai keselamatan untuk aku. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkan aku untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan mutaqabbala, dengan amal-amal yang kau terima dalam kehidupan kami. Masya Allah. Boleh. Ustaz, aku mah teu apal doa nu pertama, teu apal. Nu kadua teu apal. Kumaha atuh? Geus saya ngadoa biasa. Ya Allah, dugikeun abi ka Ramadan ya Allah. Bisa. Doa. Kita kan nggak pernah punya kepastian bisa sampai atau tidak. Betul apa enggak? Begitu banyak saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang boleh jadi tahun lalu masih bertemu dengan Ramadan, tapi tahun ini tak lagi bertemu dengan Ramadan karena usianya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita juga seperti itu, Bunda. Ulah pede kalau kita bakalan bisa ketemu Ramadan. Maka banyak doa, ya Allah, dugikeun ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kalau bunda bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan, ketika Ramadan nanti bunda tutup semua keburukan bunda yang di masa lalu itu dengan semua kebaikan bunda dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan. Dan kita berharap semua apa yang kurang-kurang selama ini bisa ditutup dengan kebaikan kita nanti di bulan suci Ramadan. Doa. Kayangkan doa. Kayangkan doa, banyakin doa, kuatkan doa. Bahkan disebutkan dalam beberapa kisah ya, para ulama tabi'in itu bunda, kalau sudah bertemu Rajab, bertemu Sya'ban, itu tutup semua aktivitas usahanya karena ingin bertemu dengan persiapan dengan bulan suci Ramadan. Nah kita jadi ikhtiar dunia juga harus diperketkan, tapi ikhtiar akhiratnya untuk bisa berdoa bertemu dengan Ramadan harus dikuatin. Makanya Ahilman titip ya, setiap bunda selesai sholat, terutama di bulan Sya'ban ini, selipin doa agar kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sok berdoa, ya Allah, dugikeun ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan ya Allah. Dosa hamba masih banyak ya Allah, maksiat hamba masih banyak ya Allah. Berikan kesempatan hamba untuk menutup semua keburukan hamba di bulan Ramadan ya Allah. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Bergembira, senang. Yang kedua, banyak berdoa. Nah yang ketiga, banyak bertaubat. Banyak bertaubat dari dosa yang pernah kita lakukan. Isi taubat kita dengan amal-amal terbaik. Berarti kita bisa menyiapkan banyak amal di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa di antaranya? Misal, di antara kewajiban bulan Ramadan adalah berpuasa kan? Maka bunda di bulan Sya'ban boleh memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada keterangan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menunaikan ibadah puasa sunnah selain di bulan Sya'ban. Dalam keterangan lain disebutkan baginda Nabi itu bahkan hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban menunaikan puasa sunnah Sya'ban. Sebagai apa? Sebagai bentuk persiapan untuk nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya bunda boleh memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kita mah kadang-kadang asa loba undangan cucuraknya. Jadi puasa teh asa poho deui we. Di imah mah puasa niat teh ketemu teman cucurak buka deui. Dengan alasan hormatan atuh geus masak aku teh, nah, buka ujung. Padahal harusnya memperbanyak puasa. Ya atuh minimal mah Senin Kemisna lah. Senin Kemisna atanapi atau puasa ayamul bidnya boleh sok di Sya'ban. Atau kemarin Rajab lewat
sebelumnya lewat. Meni jarang puasa sunnah teh. Minimal ya bulan Sya'ban kita mau ketemu dengan Ramadan, kita prepare, kita persiapan agar pas Ramadan nggak kaget puasa kita. Kalau orang yang jarang puasa sunnah, biasanya dia kaget ketika nanti Ramadan. Kaget, Ustadz kumaha kaget nak? Jadi kaget we. Ningali jangkrik, siga korma, kaget. Aduh, kita korma. Dan jarang puasa teh ya bun. Jadi mata teh kagoda we. Dan jarang puasa teh ya. Ningali tali sapatu, asa inget mie kocok. Talina teh mie kocok. Datara puasa sunnah teh ya. Ustadz, puasa mah insya Allah lamun lapar dahaga mah bisa nahan, bener tuh? Kadang-kadang mengendalikan nafsunya. Tak bunda pelajaran terdalam puasa teh. Berarti bunda kudu persiapan ti ayeuna untuk bisa mengendalikan nafsu. Kan ada keterangan yang menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang dari puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja, haus saja. Kurang mengendalikan emosi, kurang mengendalikan nafsu. Kenapa? Karena tidak pernah latihan puasa sunnah sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sok di Sya'ban banyakin puasa sunnah. Bagian taubat eta teh. Banyakin juga sholat qiyamul lail. Yang jarang sholat tahajud, yang jarang sholat qiyamul lail di Sya'ban mah dibanyakin. Biar nanti pas ketemu Ramadan kita kuat. Pemanasan. Palaur engke pas Ramadan milih imam anu paling tereh. Sok. Dan kita mah kalau milih taraweh teh pasti masjid nu paling cepat, betul apa enggak? Ahilman. Geus we salatna di masjid anu bawah, naon? Imamna tereh. Seberapa rakaat? 11. Setiap rakaat 1 menit. Beres semua 11 menit. Beres. Sok. Bunda ya. Kalau yang jarang qiyamul lail, jarang tahajud, jarang sholat malam, bagaimana mungkin dia akan pilih sholat malam yang panjang? Karena syukurna geus lek-lok teh heula. Teu kuat Ustad. Aya hari pertama, beng, cari yang 1 juz. Ah, aku mah 1 juz. Isuk teu tarawehan deui. Kunaon? Nyeri cenah nyeri. Bunda, ya ilmu, ya butuhna ilmu ya, ya butuhna ilmu ya. Ramadan teh bunda harusnya makin hari makin naik. Puncaknya itu kan 10 hari terakhir, 10 malam terakhir itu bunda. Puncak. Iya mah kadang-kadang awal rame, sok perhatikan masjidnya. Lamun hari pertama masang tarub, masang tarub, masang kanopi, nyediain karpet di luar. Hari pertama, hari kedua, makin hari makin maju soft teh. Malam takbiran tinggal 2 anu sholat imam jeung muazin bener. Da kabeh sibuk, anu hiji di mall jamaah teh, nu hiji di stasiun, hiji terminal, 2 geus mudik areueuh. Padahal puncaknya makin hari makin banyak. Betul apa enggak? Banyakin amal ti ayeuna, sholat tahajud perbanyak. Sedekah latihan ti ayeuna. Keluarkan. Nanti kan Ramadan biasanya dapat gaji ya, THR, betul nggak? THR teh ulah sibuk dibeliin buat baju kita. Dateng ngaruh tetap kene gitu, tetap gitu kene naon coba? Rek nu mahal ge sarua we kumaha casing. Betul kan? Iya kan kumaha casing kan? Rek kumaha ge kumaha. Kuduna makin Ramadan naik teh makin gede sedekah kita. Iya mah makin Ramadan ganti, Idul Fitri ganti makin gede baju kita pengeluaran teh. Ngagebay. Da awak ngabadag. Ramadan teh lain diet malah makan terus. Sok Ustad mau tanya, Bunda pas Ramadan pengeluaran itu makin sedikit atau makin banyak? Padahal makan sedikit. Cek saha Ustad teu cenah. Maksudnya jadwal makan kan dikuranginya harusnya mah. Betul apa enggak? Betul? Bunda nah hanya perasaan teh jadwal makan berubah, berkurang, tapi pengeluaran makin banyak. Nah,
Ustadz mah nggak akan ngelarang bunda pengeluarannya banyak, sok we asalkan sedekahnya tambah gitu. Jadi diimbangi. Komo kadang-kadang kita mah meni hari pertamanya meni riuh atuh dah. Hari pertama setiap pengkolan jualan naon dibeli ke orang. Set cimol meuli. Sok sih anu kitunya. Set eta naon jang? Oh, cilor meuli. Tadi cimul ayeuna cilor kan? Set eta naon? Maklor. Oh, makaroni telur meuli. Kadieu naon? Eta naon? Cireng meuli. Naon? Mie glosor. Wah, semua. Setelah makanan aya 7 varian. 7 varian makanan tidak lengkap Ustaz kalau tidak ada 7 varian minuman. Sop buah, es buah, dawet, cincau, bajigur, kolak, naon deui? Es cendol. Pertanyaan Ahilman, eta dimakan semua? Perasaan mah da lain dimakan, dipoto. Ayah, azan seberapa menit deui? 2 menit deui. Emang kumaha mau bikin story heula? Alhamdulillah. Sok Ahilman tanya, di sini ada yang begitu apa enggak? Memang sih. Alhamdulillah, hari pertama Ramadanku. Allahumma lakasumtu. Eta pahala puasa hilang bunda. Ustadz, atuh meni emang nggak boleh? Boleh, tapi banyakin juga sedekah infaknya. Sok Ahilman tanya, eta nyen story dahar keur naon? Ahilman juga kadang-kadang suka gitu juga sih. Saya juga suka hiburan Ustadz, tapi tiap hari. Alhamdulillah, mie glosor Mang Ujang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sok bunda mah kadang-kadang ti ayeuna teh geus mikirannya. Ayah sahur hari pertama mau makan apa? Bener tuh. Can ge tentu panggih jeung Ramadan. Geus nanya sahur pertama hari apa mau makan apa? Ayah mungahan mah kudu jeung daging. Jeung rendang. Cek suami kita teh teu boga duit. Please. Hari pertama Ramadan ayeuna mah jeung tempe we. Tobat bunda tah, tobat. Ya Allah, lembutkan hati kita teh. Ini nih yang sekarang Ramadan udah nyiapin kayak gitu-gitu, coba dibersihin hati kita nih. Ramadan hari pertama mah aku mau pakai mukena yang anu panjang teh. Nu ngagebay ka tukang. Ya Allah. Bunda siapin harta dana Ramadan itu untuk banyakin infak. Nges we mukena mah nu kamari, nges nu kamari. Cuci yang kemarin, itu benar. Cuci yang kemarin. Kalau bunda beli yang baru, yang kemarin kasih ke orang lain. Buat apa ngumpulin banyak mukena? Emang dipakai sekaligus? 5 rangkap mukena kabeh berat. Nges keluar, Ustadz bisi ayat tamu, emang tamuna awe kabeh? Emang laki-laki mau dikasih mukena? Pak pakai mukena, emang pakai mukena? Sok atuh bunda, ya Allah, ya Robbana, ya Karim. Yo, hati banyakin taubat. Dengan cara apa? Isi dengan amal. Latihan puasa sunnah ti ayeuna dari sekarang. Latihan salat qiyamul lail dari sekarang. Latihan infak sodakoh dari sekarang. Nanti pas ketemu Ramadan langsung. Kan biasanya di masjid jadwal memberikan takjil, ada kan ya? Ada nggak di komplek ibu kayak gitu? Ada kan? Nah, ibu langsung, Pak, saya Pak
nggak usah dijadwal, 30 hari. Kenapa? Saya mau ikut nebeng ke masjid. Sugante rek sodako. Bunda sok, dari sekarang jadwalin. Kalau sekali buka misalnya 100.000, berarti untuk tajil selama 30 hari 3 juta. Niat dulu, perketkan, bilang ke si ayah, ayah, THR gaji Ramadan tahun ini nggak usah beli baju. Kenapa? Mamah mau pakai buat ngasih takjil, ngasih buka buat orang yang puasa. Cek suamina, mamah nyadar. Bisi poho cenah berenang. Nya ayah, nya. Mamah udah dapat dari Ahilman. Mamah nggak mau beli baju lah, naon. Da cek Ahilman ge sarua keneh kesing kieu kene. Udahlah, mau beli tajil aja. Naikin lagi, itu baru tajil bunda. Kan ini pahalanya besar sekali. Barang siapa yang memberi, membantu, membersamai gitu ya, orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Jadi kalau bunda puasa, kemudian bunda ngasih buka kepada orang yang berpuasa, berarti bunda double pahala puasanya. Infak, sedekah. Ustadz, saya mau pengen infak Quran dibaca nanti pas di masjid ketika Ramadan. Boleh, siapin misalnya di masjid kita yang belum ada Qurannya, ya siapin dari kita 100 Quran, keluarkan. Setiap orang baca Quran yang kita beli dari harta kita, Allahu Akbar, pahalanya sampai ke kita. Masjid bunda komplek, lihat, kayaknya belum ada AC-nya nih. ASEAN ke bunda, mau kasur sare di masjid. Ngungsi atau mama. Nih yang biasa kipas misalnya, bilang ke DKM, Pak, gimana kalau saya ini AC-in masjid nih Pak. Setiap nanti ada orang yang i'tikaf, kemudian mereka merasa nyaman dengan masjidnya karena ada AC yang kita belikan di situ. Allahu Akbar, setiap hembusan angin dari AC-nya nyampe pahalanya ke kita. Jadi tadi itu baru yang beli tajil itu baru level bawah. Naikin lagi. Karpetnya perhatiin. Kalau karpetnya masih yang lama, bunda ukur we. Bunda ukur, bilang sama DKM, Pak, sepanjang masjid saya mau karpetin. Uangnya nanti ditransfer, nggak beres lebaran. Dipakainya kan sebelum lebaran atau bunda. So keluarkan. Bismillah amal. Hati, karena kita ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi banyakin taubat dengan cara memperbanyak menyiapkan amal. Nah yang keempat, persiapan hati yang perlu kita hadirkan juga adalah membersihkan hati dari dengki dan benci kepada manusia. Kan kalau taubat mah minta ampun ke Allah ya, nyesel dengan perbuatan kita isi dengan persiapan-persiapan terbaik untuk bertemu Ramadan. Nah sekarang gimana? Hati ini juga kudu bersih dengan orang lain. Gimana caranya Ahilman? Satu, yang masih punya orang tua, minta maaf ke orang tua. Yang masih ada orang tua, syukur-syukur kita masih bisa bertemu dengan orang tua, temui orang tua kita. Yang masih ada orang tua, yang boleh jadi kita belum bisa bertemu tapi bisa komunikasi, hubungi orang tua kita. Telepon. Ma, Pa, mohon maaf, bentar lagi mau Ramadan. Kalau saya belum jadi anak yang soleh, mohon maaf. Kalau banyak salah, mohon maaf. Syukur-syukur kalau kita bisa ketemu lebih baik. Orang tua sudah selesai, ke pasangan kita. Nih bunda nih, yang selama berumah tangga, boleh jadi setahun ke belakang, 11 bulan ke belakang, mungkin kita pernah cekcok dengan suami kita, pernah cekcok dengan si ayah dari anak-anak kita, bilang, ayah, hampura mama ya, maafin mama ya, bentar lagi mau ketemu Ramadan gitu.
Ustadz, berarti ada kewajiban kita ke siapa lagi? Anak, bunda. Bunda, memaafkan itu sulit atau mudah? Mudah kalau bunda tahu pahalanya. Akan sulit kalau bunda masih memelihara rasa sakit yang pernah dibuat oleh orang yang menyakiti hati kita. Hati kita itu bunda tidak akan pernah merasa sakit hati jika kita tidak mengizinkan hati ini untuk disakiti. Jadi yang membuat kita sakit hati itu karena kita mengizinkan orang untuk menyakiti hati kita. Kalau kita tidak mengizinkan, artinya ya sudah, bahwa itu sudah terjadi. Setelah terjadi kita nggak akan bisa mengulang kembali. Tugas kita hanyalah memaafkan semua kesalahannya. Bunda punya suami. Suami bunda pernah berbuat salah kepada bunda. Tugas kita apa? Maafkan suami kita. Walaupun berat, iya. Tapi percayalah bahwa ada pahala yang besar yang sedang Allah siapkan. Coba buka surat Al-A'raf ayat 199. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kalimatnya bunda. Kata Allah, khudil afwa, berilah maaf atau jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi perintah memaafkan itu bukan perintah hati kita saja, tapi perintah Allah. Allah suka kepada orang yang mau memaafkan. Kenapa ada perintah memaafkan? Boleh jadi Allah tahu dalam kehidupan kita akan ada masa hati ini disakiti. Akan ada waktu hati ini tersakiti. Akan ada waktu di mana keadaan kita tak sesuai dengan harapan kita. Disitulah kita membutuhkan amal terbaik kita untuk apa? Memaafkan. Kalau ada orang yang zalim sama kita, kita bisa balas kezalimannya. Kalau kita membalas kezalimannya, lantas bedanya kita dengan dia apa gitu? Jadi sama kan? Justru yang membedakan kita dengan dia adalah saat kita disakiti, saat kita dizolimi, kita sedang disiapkan pahala besar oleh Allah untuk bisa menerima semua yang dia buat kepada kita, dan kita menghadirkan maaf terbaik kepada dia. Tapi kan Ustaz jadi nggak adil dong, dia nggak dapat balasan. Enggak, adilnya akan Allah balas nanti di akhirat. Ada satu hadis, saya bacakan ya, ini ada amal-amal yang sangat disukai, yang kemudian bunda harus yakinkan dalam diri bunda setiap hari, setiap saat. Walaupun tidak harus menunggu Ramadan ya. Ada yang nanya, Ustadz, apakah harus tunggu Ramadan kita minta maaf? Ya enggak. Tapi pertanyaannya, kalau dengan bulan suci Ramadan kita masih belum bisa memaafkan, butuh cara apa lagi untuk kita bisa memaafkan? Jelas ya? Jadi tidak harus tunggu Ramadan. Jika kita bisa, silahkan setiap saat, setiap waktu. Tapi kalau dengan datangnya bulan Ramadan kita juga masih belum bisa memaafkan, maka butuh waktu kapan lagi gitu loh untuk bisa kita memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Perhatikan, ini ada hadis yang Ahilman ingin baca. Pentingnya untuk melapangkan dan mengikhlaskan hati ya ketika kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baik, perhatikan bunda. Hadis riwayat At-Tabrani. Man sarrahu ayyushrifa lahul bunyan. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga. Wa turfa'a lahu ad-darajatu. Maka hendaklah ia ya wa turfa'a lahu ad-darajatu falyafu amman dolamahu. Hendaklah ia memaafkan orang yang menzoliminya. Wal yu'ti man haramahu, memberi kepada orang yang bakhil kepadanya.
wal yasil man qata'ahu, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. 3. Barang siapa yang ingin dibangunkan bangunan di surga, maka, ini kata Nabi, maafkan orang yang pernah menzaliminya, memberi kepada orang yang pelit atau bakhil kepadanya, dan menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahimnya. Adakah yang rugi dari memaafkan? Tidak. Justru yang rugi adalah kita yang masih memendam dengki dan benci kepada orang lain. Maka Ahilman ingin sekali menguatkan Bunda, sebelum kita bertemu dengan Ramadan, coba dicek. Coba dicek. Kalau kita pernah punya salah kepada orang lain, minta maaf. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Kalau orang lain pernah berbuat salah kepada kita, maafkan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena saat kita memaafkan, di saat itu kita akan diberikan kebaikan. Di dunia, dia disebut orang baik. Di akhirat, dia mendapatkan surga. Makin besar rasa maaf kita kepada orang lain, maka makin besar peluang kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita yang masih ada dendam, dengki, benci, belajar untuk melapangkan dan membersihkannya. Kalau nanti kita ketemu Ramadan tapi dengan keadaan yang masih belum bisa memaafkan, saya khawatir kita tidak mendapatkan pahala daripada Ramadannya. Dalam satu keterangan kita pernah mendapatkan kisah, ya. Ada baginda Nabi kemudian mengucapkan kalimat amin, amin 3 kali katanya, ya. Amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin, amin, amin? Kemudian kata Nabi, tadi aku mendengar Jibril berdoa katanya. Apa doanya? Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasa seorang hamba jika ada seorang anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Amin. Janganlah engkau terima seorang hamba yang barangkali sebelum bertemu Ramadan, ya, dia masih punya salah kepada karib kerabatnya. Termasuk kan pasangan, siapa gitu. Termasuk kepada orang yang belum bisa mempersiapkan ketaatan sebelum bertemu Ramadan. Walaupun ada yang menyebutkan ini hadisnya doif katanya, tapi secara esensi bisa kita ambil gitu loh. Ada pelajaran yang begitu dalam untuk bisa kita hadirkan. Maka Bunda yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal menghitung hari lagi, ya. Hati ini menjadi muara persiapan kita. Yang nanti kemudian setelah hati tadi apa? Bergembira akan bertemu Ramadan, berdoa untuk bertemu Ramadan, banyakin tobat untuk bertemu Ramadan, dengan caranya banyakin amal, dan yang keempat, memaafkan, mengikhlaskan, melapangkan hati untuk bertemu Ramadan. Ada yang nanya, Ustadz, ini mah pertanyaan milenial ya. Ustadz, gimana kalau mantan minta balikan ketika bulan Ramadan katanya? Ada yang nanya gitu. Gimana kalau mantan aku tuh minta balikan ketika Ramadan katanya? Gimana jawabannya? Terima atau tolak? Nah, ibu nggak jawab ya teh. Ya, kalau kita masih ingin, masih bisa lanjut dan serius ya, serius akan mengarah kepada jenjang pernikahan, ya terima, maafkan dia. Tapi kalau balik lagi ke dia malah menambah kemaksiatan, ya tinggalkan. Kadang kita itu harus merasakan sakit sesakit-sakitnya untuk bisa lepas dari yang namanya kekecewaan. Makanya teman-teman saya nih, adik-adik saya ya, yang belum menikah, kalau Anda hari ini pacaran, Anda hanya sedang menyiapkan hati untuk dikecewakan. Terus gimana Ahilman? Putuskan, lepaskan, ikhlaskan. Pas taraweh engke dapat lagi yang baru. Iya, kan kadang-kadang ketika Ramadan tuh, di antara pertanyaan horor ya, yang tidak diinginkan oleh anak-anak yang belum nikah, apa pertanyaannya? Kapan nikah? Mana calonnya? Kan gitu kan?
Sampai ada pertanyaan, Ahilman gimana caranya menjawab pertanyaan horor ketika bulan Ramadan? Apa pertanyaannya? Kapan nikah, mana calonnya katanya. Jadi gimana? Lapangin hati. Karena kalau kita masih benci, masih dengki, kita nggak akan menjalani hari Ramadan dengan penuh kemanfaatan. Capek kita. Capek. Padahal ketika Ramadan, kita sedang diajarkan untuk benar-benar menata hati lebih dalam. Tadi Ahilman bilang di awal, kalau cuma nahan lapar dahaga mah gampang, iya nggak? Iya kan? Tapi nahan hawa nafsu kita yang lain itulah yang kadang-kadang nggak nahan. Nahan lisan untuk nggak gibah, berat nggak? Berat nggak? Berat. Ya kadang-kadang kan bunda mah kebiasaan, kalau nggak ada yang cerita, cari tahu. Cek Ida. Nges poho Cek Ida aya deui ayeuna. Cek Ida sini naon aya gosip anyar teh. Ya Allah eta teh menit teu kuat kita teh buat nggak ngomong orang lain teh. Bunda belajar nanti kalau pas lagi puasa Ramadan ada orang yang ngajak ngegibah, bunda bilang shh ece keur puasa engke caritana geus buka. Ya mah aya we. Sarua kene atuh bunda, justru puasa teh nahan kita biar enggak ngegibah, biar kita enggak ngegosip. Ieu mah keur ngaji kayak di luar ngomongkeun batur mah. Sama aja bun, gak boleh begitu. Nanti pas puasa Ramadan, pelajaran dari puasa Ramadan agar kita terjaga kan al-imsak, menahan diri. Cida jempe lamun teu jempe dijahit. Ustad tapi itu mah udah jadi hobi kumaha Ustad? Tinggalkan. Bunda cari lingkungan, cari teman yang tidak akan mudah membicarakan orang lain. Jadi kalau di lingkungan itu kita terjebak dengan gibah, terjebak dengan gosip, tinggalkan. Karena kalau kita nggak mendengarkan pun kedengaran kan? Yuk. Naon tadi teh? Sama aja. Gitu. Set. Nih masuk tontonan yang kurang baik, kumaha? Set, langsung skip. Ieu mah set di save heula. Engke geus buka-buka aja. Skip, tinggalin. Dah. Filter. Mata kita sibukkan dengan Al-Qur'an. Nah, bunda kudu punya target tahun ini Ramadan khatam Quran berapa kali? 30 kali. Sehari hatam bisa apa enggak? Ya enggak apa-apa kalau enggak bisa mah naikin lagi. Ustadz tahun lalu mah aku teh 2 kali hatam, ayeuna 4 kali. Bisa apa enggak? Insya Allah. Kan ada ya rumus tuh kalau mau hatam berapa kali tuh berapa kali gitu. Habis sholat berapa lembar, habis sholat berapa lembar itu ada. Sok bunda perketkeun, kuatkeun. Kalau Ustadz ayeuna mah aku enggak akan hatamin Quran, tapi aku mau ngehafalin juz amma sampai mutkin. Sok, bunda mungkin gak baca banyak Qurannya, tapi tahun ini bunda mau hafiz 30 juz. Beh nanti ngaimaman teu maca kulhu jeung kuliah wae. Mau rada naik level, mau amma yatasaalun, mau wan naziati gharqa, mau abasa wa tawalla, mau ida syamsu kuwirat. Kan itu jarang-jarang kita baca sebagai ibu-ibu. Betul apa enggak? Allahu Akbar. Cek budak teh di imahnya, si mamah mah geus pasti kulhu lah. Lamun teu kulhu kuliah. Pas Masya Allah Ramadan tahun ini bunda baca yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Cek budak teh Masya Allah. Nah si mama teh sakieu teh
ternyata memang bunda menargetkan waktu Ramadan tahun ini hafiz juz 30, juz amma. Atau surat-surat pilihan, boleh. 10 ayat terakhir Al-Baqarah, boleh. Al-Kahfi, aku mau 10 ayat pertama Al-Kahfi, mau hafal dan arti-artinya, boleh. Latihan dari sekarang, siapkan Quran. Buah-buah Quran teh masih kena nalomari, weh. Dari awal Ramadan tahun lalu can dibuka-buka deui nepi ka ayeuna deui. Ayo buka, ambil Quran kita. Malah kalau mau semangat mah beli Quran yang baru. Beli Quran, siapin, persiapan Ramadan, set. Gitu. Makanya nanti setelah kita melapangkan hati ada persiapan-persiapan lain. Satu ya, istidadul ilmi, persiapan ilmu. Ramadan teh kudu pakai ilmu, bunda. Karena kalau tidak pakai ilmu, jadi Ramadan kita akan sia-sia. Nanti harus ada namanya fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat itu fikih prioritas. Mana yang kudu dikedepankan, mana yang bisa dibelakangin. Contoh. Kalau Ramadan pakai ilmu, beda dengan Ramadan yang tidak menggunakan ilmu. Membeli takjil dengan sholat maghrib berjamaah, mana yang paling penting? Membeli takjil, keluar naik motor, ninggalkan sholat maghrib berjamaah. Berarti yang paling penting mana? Sholat maghrib berjamaah. Takjil mah cukup bunda, sederhana aja. Air minum, apalagi yang manis-manis, kurma. Berapa jumlahnya? Ganjil. Ya, boleh 1, boleh 3, boleh 99. Waduh, masih semuanya. Cukup 3, 5. Ya kan kadang-kadang apa coba dari takjil kita ya? Kadang-kadang kita mariweuh buka nah kungkul. Banyak orang yang lupa saat buka itu ada waktu mustajab untuk berdoa. Ulah langsung karena gorengan. Ngong adan, Allahu Akbar, mesti cirian. Risol, eta risol, bala-bala, migolosor. Kadang suami kita mau ngambil teh, nu mamah eta mah, cicing. Ya Allah bunda. Bunda ngong azan Allahu Akbar, balas jawab adanya Allahu Akbar. Bunda doa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh doanya yang bisa bundanya hafal ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum. Jadi basahin dulu. Setelah minum ambil kurmanya ya, malah ada yang menyebutkan minum basahin dulu, doa lagi di situ. Apa doanya? Zahabadz dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Angkat tangan bunda doa sama Allah mau apapun di situ. Doa mustajab. Tiap hari selama 1 bulan. Jadi tadi basahin, kemudian bunda doa lagi, angkat tangan, sok. Nu boga hutang menta lunas hutangna. Nusa nikah minta nikah. Yang sudah nikah naon ieu teh minta rumah tangganya dirukunin, disakinahin, mawadahin, romahin di situ. Yang punya anak pengen soleh minta di situ. Yang sedang punya masalah minta diangkat masalahnya di situ. Angkat tangan. Nggak banyak yang kita buka. Minum lagi, ambil kurmanya 1, 2, 3, siap-siap apa? Sholat. Nggak ada. Risol 8. Coba ya Allah. Risol 8, migolosor 3. Sop buah, alah, eta perut campur gitu. Ujungnya naon taraweh jadi malas, betul apa enggak? Tunuh nunutan. Allahu Akbar. Tiba-tiba imamnya maca nu panjang. Yasin. Gelisah coba. Capek. Ujungnya kumaha malas. Kieu. Nunutan.
beres. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kieu we terus. Cek batur cek beres cek salatna cek. Nunutan kebanyakan makan. Makanya ketika buka teh kudu tahu ilmuna, karena di situ banyak keberkahan yang kita lupakan. Sok, sekarang Ahilman tanya. Berjamaah itu sholat isyanya atau tarawehnya? Kita ngejar ya, ngejar tarawehnya berjamaah, padahal isya yang wajib berjamaah. Ustaz wah yuk ke masjid, isyana di imah we. Tarawehnya di masjid. Padahal kan kalau pakai ilmu kita akan tahu mana yang perlu kita prioritasin. Ketika sahur, sahur itu sunnahnya diakhirkan atau diawalkan? Diakhirkan. Kalau ibu kan masak dulu pastikan segala macamnya. Diakhirkan. Di situ juga ada keberkahannya. Jangan lupa kita doa di situ juga. Selain itu, punten. Biasanya ketika Ramadan teh kita banyak undangan buka bersama, betul nggak? Masya Allah. Ti ayeuna geus banyak agenda teh. Jadwal bukber teman bermain sebelum balita aya. Ayo. Jadi sebelum balita sudah ada. Oh enggak ada. Oh, itu. Tanggal 2 buka bersama sahabat sebelum balita ya. Nanti tanggal 4 kan mama aya jadwal deui bukber teman PAUD. Ya. Jadi teman PAUD Bunda, nanti ada lagi teman anak-anak PAUD orang tuanya PAUD. Wah, banyak. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman S1, teman BEM, teman OSIS, teman LDK. Aduh, loba. 30 hari bukber. Dan ketika bukber, Ahilman tanya, ketika bukber selain silaturahim, kadang-kadang kita menghabiskan waktu yang sia-sia di situ. Betul apa enggak? Sholatnya diakhirkan di situ, betul? Sibuk lamun selfie teh dikaluhurkeun ieu teh set. Kita foto dulu. Udah istidadul ilmi ya, siapin ilmu. Kemudian istidadul mal, harta, siapin dari sekarang juga harta itu ya. Harta. Mudah-mudahan lah ya kita semua bertemu dengan Ramadan ya. Bersihin hati, sekarang kita lihat kalau kita banyak salah sama orang, kita maafin kesalahan orang gitu ya, biar makin kuat, biar makin yakin ya. Insya Allah Bunda, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya ya. Insya Allah, Masya Allah. Terakhir sebelum kita berdoa muhasabah sama-sama ya. Mungkin hari ini doanya nggak usah panjang-panjang ya. Mudah-mudahan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit semoga Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit semoga Allah berikan kelapangan ya. Yang sedang punya persoalan Allah angkat semua persoalannya. Semoga hati kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, khusyukkan hati kita, aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai Allah yang maha menatap kami. Duhai Allah yang maha mendengarkan setiap keluh kesah kami. Duhai Allah yang maha mengetahui tentang isi hati kami. Duhai Allah yang menyaksikan setiap langkah kami. Duhai Allah, terima kasih ya Allah untuk hari ini. Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami.
Engkau mudahkan urusan kami. Engkau berikan kesempatan lagi kepada kami untuk hadir di majlis ilmu ini, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu, tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Rahmati kami semua dengan cinta-Mu, ya Allah. Sayangi kamu semua dengan ridho-Mu, ya Allah. Ridhoi pertemuan kami pagi ini, ya Allah. Berkahi semua ilmu yang kami dapatkan, ya Allah. Agar ilmu kami membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Allah. Maka ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, Engkau yang maha mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa kami, sebesar apapun kesalahan kami, sesering apapun maksiat kami, kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan keluarkan kami pagi hari ini dari masjid, kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini, kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami yang banyak dosa ini minta ampun, ya Allah. Ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang haram. Ampuni lisan kami yang sering berbohong, sering ingkar janji, fitnah, sering ghibah. Ampun, ya Allah. Ampuni tangan kami, ya Allah, yang pernah menyentuh atau mengambil yang haram. Ampuni perut kami, ya Allah, mungkin pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni kaki kami, ya Allah, mungkin sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Rabbana ighfir lana, ya Rabbana ighfir lana, ya Rabbana ighfir lana. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Allah. Apalagi sebentar lagi kami akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, takdirkan kami semua berjumpa dengan bulan Ramadan, ya Allah. Izinkan kami semua berjumpa dengan bulan Ramadan, ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa menggapai Ramadan, ya Allah. Sungguh kami berharap, ya Allah, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik dari Ramadan-Ramadan kami yang sebelumnya, ya Allah. Maka ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Hilangkan semua penyakit hati di hati kami ini, ya Allah. Sombong, ujub, takabur, ria, sum'ah, dengki, iri, benci, ya Allah. Bersihkan hati kami semakin melekat denganmu, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada hati ini untuk bisa memaafkan orang lain. Berikan kekuatan kepada hati ini untuk mencintai orang lain, untuk bisa menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rabb, kami yang lemah ini, kami yang tidak punya daya upaya ini memohon kepadamu, berkahi hari-hari kami di bulan Rajab, berkahi hari-hari kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sempurnakan amal-amal kami untuk persiapan bulan suci Ramadan.
Maka ya Allah, perbaiki hari-hari kami saat ini ya Allah. Perbaiki iman kami ya Allah. Iman kami untuk bisa makin yakin dengan ketentuan-Mu ya Allah. Perbaiki Islam kami ya Allah. Perbaiki ibadah kami ya Allah. Perbaiki amal soleh kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah. Jaga kami semua ya Allah, untuk tidak berbuat dosa lagi ya Allah. Dosa kepada orang tua kami jangan lagi ya Allah. Maafkan kami yang barangkali pernah durhaka kepada orang tua di tempat ini ya Allah. Dosa kepada pasangan hidup kami, suami kami, jangan ya Rabb. Dosa kepada sahabat kami, teman-teman kami semua ya Allah. Kami ingin ya Allah, sisa usia hidup kami makin barokah ya Allah. Makin dekat denganmu ya Allah. Cukup yang lalu kami jauh darimu ya Allah. Kami ingin sisa usia kami makin berkah, makin dekat, makin taat, makin beriman, makin berakhlak mulia ya Allah. Allah, jaga kami semua ya Allah. Lindungi kami semua ya Allah. Bunda yang hadir, yang sedang punya masalah, punya kesulitan, silahkan berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing. Yang sedang sakit, minta Allah sembuhkan. Yang sedang sulit, minta Allah mudahkan. Ayo belajar berbisik, belajar mengatakan apa yang ingin kita ucapkan kepada Allah. Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, Maha menatap. Ya Allah, Aku berikan kepada kami kekuatan. Tunjukkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabb, sungguh tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Tolong kami semua ya Allah. Bantu kami semua ya Allah. Tunjukkan jalan yang lurus atas semua kehidupan kami ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah. Ayo, yang punya anak-anak, tatap anak-anaknya, bayangkan wajah anak-anaknya. Minta kepada Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan orang tua kita masing-masing. Ayah, ibu kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Maafkan kita jika kita pernah berbuat salah kepada orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ini ya Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik atas semua permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan ali wa sallimhu minni mutaqabbal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.